Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Purwanto dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ali Fajar Iman. Saya adalah mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Cikarang, dan saat ini saya juga bekerja sebagai karyawan di PT di salah satu perusahaan Jepang di kawasan Egypt. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab beberapa soal tentang mata kuliah manajemen risiko. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan istilah-istilah manajemen risiko dalam ISO 31000 tahun 2018. Didefinisikan dalam ISO 31000 tahun 2018, manajemen risiko yaitu sebagai efek ketidakpastian pada tujuan, diikuti dengan penerapan sumber daya yang terkoordinasi dan ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan kemungkinan atau dampak dari peristiwa yang tidak menguntungkan, dan untuk memaksimalkan realisasi peluang. Nah, untuk soal yang nomor 2 yaitu jelaskan prinsip-prinsip manajemen risiko pada ISO 31000 tahun 2018. Nah, untuk ISO 31000 tahun 2009 itu ada 11 prinsip. Nah, untuk versi yang 2018 itu berubah menjadi satu tujuan dan 8 prinsip. Untuk satu tujuan itu menciptakan dan penciptaan dan pelindungan nilai, itu diubah menjadi tujuan manajemen risiko. Nah, untuk yang 8 prinsip tersebut yaitu yang satu terintegrasi, yang kedua terstruktur dan komprehensif, yang ketiga disesuaikan, yang keempat inklusif, yang kelima dinamis, kemudian yang keenam informasi terbaik yang tersedia, yang ketujuh faktor manusia dan budaya, kemudian yang terakhir peningkatan yang berkesinambungan. Untuk soal yang nomor 3 itu adalah jelaskan kerangka kerja manajemen risiko. Nah, untuk kerangka kerja manajemen risiko adalah membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi secara signifikan. Kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan proses-proses manajemen risiko. Ada beberapa tahap atau proses yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan di dalam manajemen risiko. Nah, yang salah satunya adalah identifikasi risiko, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, kemudian menempatkan ukuran-ukuran risiko, yang selanjutnya menempatkan alternatif-alternatif, kemudian menganalisis setiap alternatif, memutuskan satu alternatif, kemudian melaksanakan alternatif yang dipilih, dan yang terakhir mengontrol alternatif yang dipilih tersebut. Kemudian soal yang nomor 5 yaitu jelaskan tentang asesmen risiko. Asesmen risiko adalah satu tahapan bisnis manajemen atau bisa disebut juga penilaian risiko. Dalam BGM digunakan untuk menentukan prioritas dari risiko-risiko yang teridentifikasi. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Apa yang dimaksud mitigasi risiko? Mitigasi risiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko
Karena wujud risiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama. Untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan tentang penerapan perizinan berusaha berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini adalah undang-undang baru nih yang kemarin baru disahkan oleh DPR Republik Indonesia, yang mana menuai kontroversi di berbagai kalangan pihak, baik dari pihak buruh, pemerintah maupun di kalangan mahasiswa. Bapak DPR Republik Indonesia Supratman menyampaikan Badan Legislatif menyetujui konsep penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dengan memperhatikan asas kehati-hatian. Nah, di sini itu mempunyai kemampuan daya dukung ruang dan lingkungan serta mendorong memfasilitasi tumbuhnya usaha mikro kecil. Untuk perizinan usaha di mikro kecil ini pada undang-undang baru Cipta Kerja tahun 2020 itu sangat dimudahkan. Yang tadinya sebelum undang-undang baru ini kita mengurus perizinan itu sangat sulit dan berbelit-belit. Untuk undang-undang baru ini itu hanya cukup mendaftarkan atau mengisi formulir berbasis online